Oh orang gitu. sakti. Serius? Ya, Sudah berapa senti tebalnya? 5 cm. Apanya? Kulitnya? Oh 5 senti. Ya, Ada tambahan lagi? nggak ada. Hmm? Nggak ada. Serius? Ya, Punya nyawa berapa? kembar 5. Oh nyawanya kembar 5. Serius? Iya, serius. Nggak nyesel? Enggak. Nggak nyesel? Enggak. Nggak nyesel? Enggak. Assalamualaikum, halo semua sahabatku. Apa kabar? Senang berjumpa kembali. Aku ingin mengajak kalian untuk memasuki dunia petualangan spiritual yang penuh misteri dan banyak teki-teki yang akan dijalanin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas kisah tentang seseorang yang menyebut dirinya sebagai guru dari Ratu Kidul, namun memiliki niat jahat untuk menghabisi seorang pemuda spiritual yang baik hati. Kita akan menyelidiki motif dan latar belakang yang mempengaruhi petaktisi tersebut sehingga terlibat dalam situasi yang menegangkan ini, serta bagaimana Kang Ujang Bustomi dapat menangani tabir kejahatan yang melintang di hadapannya. Oke, apakah kalian siap untuk terlibat dalam diskusi yang menantang dan menegangkan dengan tema Kisah Nyata Misteri, Kang Ujang Bustomi, Berantas Raja Kidul, Guru Ratu Kidul sampai tepar. So, jangan pernah beranjak dari kursi kalian sampai ceritanya selesai dan selamat menyaksikan. Kisah ini dimulai pada suatu pagi yang cerah di sebuah perkebunan pisang yang tumbuh subur, menambah keindahan alam yang begitu indah dan mempesona. Akan tetapi, setelah malam turun dengan sunyi, sebuah aura misterius merayapi daerah itu. Dalam sekejap, suasana hening terpecah oleh ketegangan yang tercipta secara tiba-tiba, memunculkan rasa takut yang menggigit di sekitar. Di balik selubung gelap malam itu pula, muncul sosok Kang Ujang Bustomi, sang guru spiritual, tenggelam di antara rimbun pepohonan pisang. Wajahnya terpancar keseriusan yang mengintimidasi, dan pandangannya menusuk tajam ke dalam kegelapan malam, menciptakan aura misteri yang mengguncang jiwa. Di sana, beliau sedang menjalankan tugas spiritualnya ketika telah menerima undangan spesial dari seseorang yang mengklaim sebagai guru Ratu Kidul, yang bernama Kangjeng Raja Kidul. Aduh, anak maning baris. Ruwet ke. Dawa urusannya. Hurap dawa. Isi undangan tersebut begitu mengganggu karena pikirannya terkesan marah tanpa alasan yang jelas, menciptakan ketegangan tak terduga dalam hatinya. Dan bahkan kabarnya, Raja Kidul merupakan dukun dantet setengah siluman yang konon setiap harinya mengkonsumsi cairan merah dari kambing, menambahkan nuansa mengerikan pada cerita misterius ini. Bahkan lebih menakutkan, jika kambing tidak ada, maka cairan merah dari kucing pun jadi. Aduh. Terus kalau kucing nggak ada lagi, dia makan darah semut. Yes, semut. Emang semut punya darah? Hah? Sana maning. Dihadapkan dengan kabar yang mengerikan itu, Kang Ujang Bustomi dipenuhi rasa penasaran yang mendalam akan kebenaran mengenai praktisi yang menyeramkan tersebut. Tanpa ragu, ia mempersiapkan diri untuk melawan dan mengungkap segala bentuk praktik kesesatan yang mungkin terkandung di balik sosok Kangjeng Raja Kidul. Dengan tekad yang kuat dan keberanian yang membara, beliau siap memasuki pertarungan antara kebaikan dan kegelapan, membawa harapan dan keadilan dalam perjalanan menuju kebenaran yang sejati. Dengan hati yang penuh tekad, ia pun memulai perjalanannya menuju tempat di mana Raja Kidul diyakini berada, hingga langkahnya membawanya ke sebuah tempat kandang kambing yang sunyi. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti, ia melangkah perlahan-lahan sambil mengamati setiap sudut tempat itu dengan seksama, siap menghadapi apapun yang mungkin menunggunya di dalam keheningan malam yang mencekam tersebut. Woi. Wah, bocah. Enggak, aman. Ya, aman. Akan tetapi,
Saat matanya tertuju pada sebuah pohon yang terasa memancarkan daya tarik magis yang kuat, rasa ingin tahu yang menggebu-gebu pun merebak di dalam dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pohon tersebut, merasakan getaran energi yang tak terlihat namun begitu kuat. Ini pohon laki-laki nih kayaknya. Ini pohon laki-laki, karena menduga ini anak barang. Anak barangnya, berarti kan lanang. Bakal lanang beli uwo. Iya beli uwo. Oke, anak cucuk kayak. Nah, ini cucuk pasti. Dari situ, ketika ia ingin melanjutkan langkahnya, ia melihat sebuah pandan yang terasa sangat janggal di hadapannya. Tanpa ragu, ia mendekati dan memetik sehelai lalu menciumnya. Seketika, bau khas yang memenuhi indera penciumannya menghantamnya, dan ia bisa merasakan energi supranatural yang menyelubungi pandan itu. Beliau pun langsung tersadar akan kehadiran kekuatan jahat yang tersembunyi di balik pandan itu, dan ia merasakan ancaman yang mengintimidasi dari kekuatan batin yang ia kuasai. Kaget. Setelah merasakan bahwa bahaya telah sirna dan jalannya terbuka kembali, Kang Ujang Bustomi melanjutkan misinya yang sempat tertunda. Namun, dari kejauhan, ia memperhatikan seorang yang bertubuh besar sedang bersemedi, dan secara tiba-tiba ia merasakan getaran aneh yang mengindikasikan serangan dari jarak jauh menggunakan ilmu kanuragan. Meskipun demikian, beliau berusaha menenangkan dirinya di tengah keadaan yang tegang. Dengan bijak, ia melakukan aksi kecil yang merilekskan, mengalihkan fokusnya dari ketegangan yang mengitari situasi saat ini. Dengan hati yang tenang, Kang Ujang mendekati orang itu dengan langkah yang santai, dan akhirnya tiba di hadapannya. Ia pun langsung duduk di sampingnya dengan tenang, dan tanpa ragu ia mengucapkan salam dengan penuh hormat. Assalamualaikum. Duduk kamu. Ya udah duduk. Kang Ujang dengan lembut memperkenalkan dirinya kepada orang itu, lalu dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya apakah orang tersebut benar-benar adalah Kangjeng Raja Kidul, atau hanya seorang tukang ngibul belaka. Setelah memastikan identitas orang itu sebagai Raja Kidul, beliau dengan penuh keberanian meminta penjelasan mengapa Raja Kidul mengundangnya untuk bertemu. Namun, jawaban yang diterima membuatnya terkejut karena Raja Kidul merasa tidak terima atas tindakan Kang Ujang yang memberontak terhadap padepokan anak buahnya, dan bahkan dianggap telah melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Dengan yakin, beliau memberikan balasan bahwa anak buah Raja Kidul tersebut telah kehilangan akal sehat dan berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Kamu yang edan. Kok saya edan? Buktinya, anak buah saya nggak edan nggak apa, bilang edan. Stres kamu? Stres, kamu yang stres. Lah, terus Anda punya murid ngapain gak dinasihatin yang baik? Nah, saya kan sudah disehatin. Murid malah muridnya banyak. Malah yang sudah datang ke murid saya, semuanya sukses. Dalam keadaan yang semakin tegang, Kang Ujang merasa ada yang janggal dengan arit yang terdapat di samping sang dukun, sehingga ia pun bertanya tentang tujuan sebenarnya dari kehadiran arit itu. Ternyata, arit tersebut sudah direncanakan oleh sang dukun untuk menghabisinya pada saat itu karena dia merasa telah sakit hati oleh Kang Ujang. Meskipun dihadapkan dengan ancaman yang nyata, beliau tetap tegar dan tenang. Dan bahkan, ia meminta klarifikasi kepada sang dukun, berharap agar menyadari kesalahan dan praktik kesesatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sang dukun menolak untuk merasa bersalah. Bahkan, dia menyatakan bahwa apa yang diajarkan kepada murid-muridnya hanyalah aturan dari gurunya, penguasa alam Sang Ratu Delapan, dengan klaim bahwa siapapun yang datang ke tempat tersebut harus tunduk pada ritual yang mereka jalankan. Terus maksudnya itu apa? Kamu katanya tiap hari itu makannya dari kambing ya? Darah kambing? Darah kambing, nih, Apa itu? anduknya. Buat apa? Buat senjata ampuh, kesaktian, ilmu kebal nih. Oh, ilmu kebal. Berarti kamu sudah kebal? Udah, Sudah hebat. hebat. Kamu datang ke sini sudah minta izin belum sama istri dan bapak kamu? Ya, saya sih sudah izin sama istri saya. Saya juga sudah izin sama anak saya. Emang kenapa? Oh, bagus. Dalam suasana yang semakin mencekam dan tegang, sang dukun telah mantap dalam niatnya untuk menghabisinya segera. Bahkan,
dia menyatakan dengan yakin bahwa Kang Ujang telah masuk dalam kandang harimau dan tak akan bisa keluar lagi. Meski dihadapkan dengan ancaman nyata dan keadaan yang semakin suram, beliau tetap tenang dan terus memberikan nasihat kepada sang dukun untuk segera bertaubat dan menyesali perbuatannya. Akan tetapi, sang dukun tetap kukuh pada niat jahatnya, sehingga situasi semakin tegang dan terkendali. Bahkan, makhluk gaib tak kasat mata dan setan belek turut hadir di sekitar. Penasaran ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, dalam saat-saat tegang dan batin yang teruji, apakah Kang Ujang Bustomi mampu mengungkapkan kebenaran dan keadilan, ataukah ia akan terjebak dalam permainan kegelapan dan kesesatan yang ditaburi oleh kekuatan supranatural yang sangat kuat? Semua misteri ini akan terungkap dalam hitungan menit berikutnya. Saat detik demi detik berlalu, ketegangan semakin mengintensifkan pengalaman penonton, memicu denyut jantung yang berdegup kencang, dan merasakan gelombang kengerian yang luar biasa. Penguasa Ratu Kegelapan yang punya kuasa sejagat raya. Oh, Anda penguasa mana aja? Ya, daerah Tatar Pasundan, daerah Pulau Jawa, sama tunduk sama saya semua. Oh, tunduk. Ya, Yang tunduk siapa saja? ya banyak. Murid-murid dari Gunung Sermeh, murid-murid dari Gunung Kelun, murid-murid dari Gunung Slamet, sama takut sama saya semua. Oh, Gunung Kembar? Gunung Kembar juga ada. Oh, Gunung Kembar ada. Gak waras kamu? Gak waras, tidak ada. Kalian gak waras. Oh, Muslim? Muslim, Oh, Muslim. Sholat. sholat. Sekali lagi nanya, kenapa Anda marah ke membunuh saya? Ya karena Saya kamu klarifikasi. itu telah membunuh murid saya, Nyi Ratu. Diibaratkan utang nyawa bayar sama nyawa. Utang pati bayar sama pati. Kamu nyakitin guru saya, kamu juga akan disakiti sama saya. Oh gitu. Iya. Kamu sudah izin sama istri? Wah, ya malah izin. Ya udah. Sudah. Kalau istri saya, kalau saya punya masalah, pasti udah tahu. Sudah bikin wasiat? Udah. Hmm? Udah. Serius? Serius. Terus Anda mau kembali kepada jalan yang benar? Ya nggak mau. Saya hidup begini, kekayaan saya di sini, cari. Nggak mau. Saya ambil kambingnya boleh? Nggak boleh. Kenapa? Itu kambing saya. Tadi saya hitung itu kambing ada 20. Saya ambil ya? Jangan. Kenapa? Ya itu milik saya. Kalau Ya. diambil satu, saya minumnya darahnya kurang satu. Ya kamu mati aja, ganti ayam aja. Astaga, mati. Emangnya kamu siapa? Bilang saya mati. Saya ini nggak bisa sakit, nggak bisa mati. Oh Orang gitu? sakti. Serius? Ya, Sudah berapa senti tebelnya? 5 senti. Apanya? Kulitnya? Kulitnya. Oh 5 senti. Ya, Ada tambahan lagi? nggak ada. Hmm? Nggak ada. Serius? Ya, Punya nyawa berapa? kembar 5. Oh nyawanya kembar Kembar 5. Serius? Iya, serius. Nggak nyesel? Enggak. Nggak nyesel? Enggak. Nggak nyesel? Enggak. Oh, kamu datang sama saya. Sini. Sini. Mansaruta. Bismillah. Balik dong. Tino saya nih lebur ini pagasuti. Kamu akan hancur sih. Oh, abjiku si Marangga Dewa, datanglah, datanglah. Wow, wow, Abjiku si kelelawar putih. Ya.
Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan yang muncul tanpa diduga. Kang Ujang Bustomi, meskipun dihadapkan pada situasi yang mencekam dan penuh ketegangan, tetap mempertahankan ketenangan dan keberaniannya untuk menegakkan kebenaran serta keadilan. Melalui karakternya, kita belajar bahwa dalam menghadapi kegelapan, kita harus tetap teguh pada nilai-nilai luhur dan tidak goyah dalam menjalani perjuangan yang penuh ujian. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya penegakan keadilan dan kejujuran. Kang Ujang Bustomi dengan tegas menentang praktik kesesatan dan menegakkan kebenaran meskipun dihadapkan pada berbagai ancaman dan rintangan. Dalam situasi yang penuh misteri dan kegelapan, ia tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang benar, membuktikan bahwa integritas dan kejujuran adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi kejahatan. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa dalam menjalani hidup, jangan pernah melupakan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Karena itulah yang akan membimbing kita melalui kegelapan dan mengantarkan kita kepada cahaya keadilan. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat serta apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong abah ya aku. Mati, katanya.